Defisit anggaran direncanakan sebesar Rp522,83 triliun pada RAPBN tahun 2024. Lembaga seperti International Monetary Fund atau IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2023 yang lalu memproyeksikan defisit APBN Indonesia secara nominal akan terus meningkat hingga tahun 2028. Berdasar perakiraan tersebut, kemampuan fiskal pemerintah terbilang sangat tidak mencukupi untuk menjalankan peran dan fungsinya secara memadai, dan itu bisa menjadi malapetaka bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Defisit anggaran direncanakan sebesar Rp522,83 triliun pada RAPBN tahun 2024. Nilai ini lebih lebar dibanding perakiraan atau outlook pemerintah atas realisasi APBN tahun 2023 yang berjalan ini yang sebesar Rp486,43 triliun. Juga dari realisasi tahun 2022 yang lalu yang sebesar Rp460,42 triliun. RAPBN 2024 memperkirakan rasio defisit atas produk domestik bruto atau PDB sebesar 2,29%, hampir setara dengan outlook 2023 dan realisasi tahun 2022. Realisasi APBN selama era reformasi memang selalu mengalami defisit, yaitu total nilai belanja lebih besar dibandingkan dengan total pendapatan. Pada era sebelumnya, maksudnya era sebelum reformasi, sesekali mengalami surplus. Nominal defisit anggaran ini melonjak drastis ketika terjadi pandemi COVID-19 hingga mencapai Rp947,70 triliun pada tahun 2020. Meski kemudian berhasil diturunkan pada tahun 2021, namun terbilang masih sangat lebar, mencapai Rp775,06 triliun. Defisit secara rasio atas PDB berfluktuasi dari tahun ke tahun dengan kecenderungan menurun pada tahun 2000 sampai dengan 2004, relatif terkendali dan rendah pada era tahun 2005 sampai dengan 2009 dengan rata-rata 0,80% dari PDB per tahun. Kemudian perlahan meningkat pada era tahun 2010 sampai dengan 2014 dengan rata-rata 1,58% per tahun. Pemerintahan era Jokowi I mencatatkan rasio defisit yang lebih lebar dari itu dan cenderung meningkat. Rata-rata defisit pada tahun 2015 sampai dengan 2019 mencapai 2,32% dari PDB. Hal itu seiring dengan kenaikan defisit dalam nominal yang pesat, padahal laju kenaikan PDB relatif stagnan dan laju pertumbuhan ekonomi hanya di kisaran 5%. Dampak pandemi COVID-19 membuat rasio defisit melonjak drastis. Defisit mencapai 6,14% atas PDB pada tahun 2020 dan sedikit berkurang menjadi 4,57% pada tahun 2021. Meski rasio defisit ini bisa ditekan pada 3 tahun terakhir sampai dengan tahun 2024 yang akan datang, secara rata-rata era Jokowi II tetap mengalami defisit 3,53% atas PDB per tahun. Nah, dengan demikian, jika dilihat dari kecenderungannya yang meningkat dan hampir selalu di atas 2% selama era pemerintahan Presiden Jokowi, maka keuangan pemerintah sebenarnya tidak bisa disebut sehat dan berpotensi menyulitkan kesinambungan fiskal di masa mendatang. Ketika terjadi pandemi lalu yang berdampak besar pada keuangan pemerintah, terjadi kesulitan lebih berat dari seandainya posisinya tidak demikian. Tidak tersedia cadangan dana ataupun ruang kebijakan fiskal yang memadai pada saat terjadinya pandemi. Lembaga seperti International Monetary Fund atau IMF dalam World Economic Outlook edisi April 2023 yang lalu memproyeksikan defisit APBN Indonesia secara nominal akan terus meningkat hingga tahun 2028. Secara rasio memang terjadi penurunan namun berlangsung secara perlahan. Rasio defisitnya masih akan bertahan di atas 2% atas PDB hingga tahun 2028. Berdasar perakiraan tersebut, kemampuan fiskal pemerintah terbilang sangat tidak mencukupi untuk menjalankan peran dan fungsinya secara memadai.
Padahal proyeksi IMF tersebut berasumsi kondisi normal bagi perekonomian Indonesia hingga tahun 2028. Jika terjadi goncangan seperti resesi atau serupa pandemi kemarin, terjadi lagi maksudnya, kemampuan fiskal Indonesia akan tidak siap menghadapinya. Dan itu bisa menjadi malapetaka bagi perekonomian Indonesia secara keseluruhan. Kita harus merekomendasikan kepada pemerintahan berikutnya untuk merubah paradigma pengelolaan APBN sehingga defisit tidak sebesar yang diperkirakan oleh IMF tersebut.